Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NPM 24100100249. Saya di sini ingin mengerjakan tugas UAS yang bagian 4.1.4 tentang masalah pembuatan kalkulator sederhana. Jadi saya ingin membuat tentang masalah kalkulator. Caranya hampir sama dengan tugas yang di 4.1.3. Jadi saya agak sedikit mengikuti karena kodenya hampir mirip yang saya ketahui. Ya, pertama untuk judul saja. Nah, untuk judul hanya seperti ini, terus dibuatkan lagi barisnya. Nah, setelah itu ya beri bintang mengikuti contoh. Nah, jika ini untuk memberikan spasi. Oh, bukan spasi, enter. Jaraknya. Nah, kalau sendirian nggak apa-apa, bisa saja. Lagi, print itu untuk memunculkannya di halamannya nanti. Kalau ini tulisannya ya ini disebut string karena dikurung oleh dua kutip. Nah, jadi itu disebut string. Ini nanti ditampilkan di halaman indeksnya. Oke, selanjutnya saya beri opsi penjumlahan. Setelah itu pengurangan. Setelah itu perkalian. Setelah itu, nah setelah perkalian baru yang terakhir pembagian. Nah setelah itu dibuat jarak lagi. Nah, maaf, diberi gitu. Kutip, tetap perlu kutip. Nah yang bagian sini saya berikan tetap namanya pilihan. Saya mengikuti seperti contoh. Integer, oh bukan. Di sini kita kalau masalah kalkulator bukan integer, cuma input. Nah, input baru masukkan kata-katanya. Nah, masukkan pilihan. Nah, setelah masukkan pilihan, beri dulu ini. Nah, setelahnya baru beri lower. Untuk apa? Ya, untuk membuat huruf yang dimasukkan ke dalam input atau string yang dimasukkan dalam input ini menjadi huruf kecil semua. Yang supaya nanti tidak menjadi masalah di bagian case-nya. Nah ya, terus print yang seperti biasa tadi. Nah ya, beri jarak enter lagi, baru match pilihan. Salah. Nah, setelah match itu baru beri case. Case-nya ya yang pertama, kan tadi kan inputnya berupa string nih, bukan integer. Jadi harus di bagian case-nya nih harus diberi tanda kutip, menandakan bahwa itu string. Nah,
Kalau integer nggak usah. Sama seperti biasa nih. Yang di bagian contoh atau bagian tugas 4.1.3 nih. Kan kenapa nggak diberi kutip? Itu ya gara-gara itu integer. Kalau berupa berupa string maka harus diberi tanda kutip. Nah, ya jadi baik pertama jika penjumlahan penjumlahan. Nah, ini kan huruf kecil semua dari awal katanya sampai akhir huruf kecil. Masalahnya di bagian input ini orang-orang tuh bisa menginputkan atau masukkan stringnya tuh berupa huruf awalnya tuh huruf besar bisa gitu. Makanya saya berikan lower supaya sama semua huruf kecil. Selanjutnya print lagi. Print penjumlahan. Sebagai judul saja. Penjumlahan. Lalu print. Salah. Nah, print sama seperti biasa. Beri tik. Ya. Ya, tambahlah dikit. Nah, baru saya lihat contohnya. Nah, kalau saya di sini nama variabelnya saya rubah. Kalau di sini saya beri nama variabelnya satu, angka satu. Nah, setelah itu input belum integer, beri tanda kurung, beri input, beri tanda kurung lagi. Jadi apa yang diinputkan tuh harus berupa integer. Masukkan kata-katanya supaya orang tahu perintahnya. Itu kan angka pertama. Nah, sama angka pertama, angka kedua, nah, angka dua. Integer, input. Oh, saya copy aja supaya nggak lama. Ini baru rubah kedua. Beri ini. Nah, ya, supaya kelihatan bagus. Hasil, nah di hasil ini baru, nah dijumlahkan aja sih. Supaya pasti sama, saya copy aja. Tambah, baru tambahkan yang angka keduanya nih supaya sama. Nah, baru print untuk menampilkan hasilnya. Jadi masukkan gini, hasilnya adalah apa ya katanya, oh ya, hasil penjumlahan, hasil hasil penjumlahan adalah ya koma hasil. Nah, setelah begini jadinya kan hasilnya bagus gitu, kayak lebih teratur. Kalau case yang selanjutnya itu aja sih, di copy aja sebenarnya. Lebih baik di copy ya. Ini baru penjumlahan kan, nanti ya yang kalkulatornya penjumlahan, pengurangan, ya selanjutnya diberikan untuk perkalian, pembagian. Setelah itu yang terakhir diberi case default. Ya gini aja sih. Kalau case default itu baru diberi print. Nah ya gitu. Saya lupa. Nah,
eh apa ya? Kata-katanya saya bingung. Oh ya, input yang Anda masukkan tidak valid. Nah ya, baru mengganti. Nah, kalau cara mudahnya ya tekan Ctrl D di bagian kata yang mau dirubah. Oh, salah. Yang lebih pasnya gini ya. Oh, langsung begitu ya. Ya sudah. Oh, jadi agak saya nggak paham kenapa Jimbo jadi terpisah-pisah begitu. Tapi intinya ya gitu lah. Ya jadi yang ini asalnya penjumlahan, jadi pengurangan ya. Pengurangan. Nah, ini jadi pengurangan juga. Di copy aja sekira nyaman. Setelah pengurangan ya ini jangan lupa dirubah jadi pengurangan. Terus nih perkalian. Nah, di copy aja sekira mudah. Ini dirubah juga jadi kali. Kalinya akan berbentuk bintang. Nah, perkalian. Terus yang terakhir ini ya namanya pembagian. Pembagian. Nah, ya. Terus ini diberi pembagian garis miring. Ya, selesai. Gitu sih. Ini yang paling sederhana. Tapi kalau mau ditambah ya bisa sih. Cuma ya tugasnya kan membuat kalkulator sederhana. Jadi ini yang jadi. Kita cek. Ya. Nah, kita cek apakah benar. Masukkan pilihan. Dari pilihan tersebut. Oh, yang salah sih. Di bagian pilih menu ini kurang bagus. Kurang titik duanya. Ya, nanti kan berubah. Masukkan pilihan. Ya, pilihannya ya kita penjumlahan. Nah, penjumlahan. Terus penjumlahan. Penjumlahan angka pertama ya saya beri 12. Terus angka duanya beri 12. Maka hasilnya akan 24. Ya, pastinya hasilnya 24. Terus selanjutnya akan kita coba lagi. Dengan kode yang ini kita coba lagi. Nah ya. Nah ya kan sudah jadi ada tanda titik duanya. Misalkan perkaliannya. Perkalian. Perkalian. Klik enter perkalian. Satu angka pertama, maaf. 12 kali 2 hamblangan 24. Benar. Ya, sekian dari saya daripada pembuatan kalkulator sederhana yang saya ketahui seperti ini cara pembuatan kalkulator sederhana karena mengikuti referensi dari tugas 41.3. Padahal ya bisa juga dengan cara yang lain. Cuma ini yang sederhana yang saya ketahui. Sekian, terima kasih.